Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian. Insyaallah ini materinya saya jadikan pemantapan begitu ya, materi pemantapan memperinci silaturahim ya sampai ke tingkat yang paling detil. Jadi nanti di mana silaturahim itu juga menjadi menyempit ya. Di kita menjadi hanya terbatas ke kalangan kerabat. Nah, di mana menyempitnya itu, kemudian seperti apa pendapat para ulama tentang para pemutus ya silaturahim. Apakah pemutus itu hanya dalam konteks orang-orang yang beriman mengikuti Nabi dan yang tidak mengikuti Nabi saja, atau juga pada konteks yang lebih khusus, lebih mengerucut daripada itu, misalkan Bapak dan Ibu sudah beriman, sudah berusaha ibadah mengikuti Nabi, tetapi misalkan tidak berdakwah ya, atau tidak memperhatikan orang sekitar, baik itu kerabat maupun tetangga ya, terkait dengan ibadah mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat di sini sebagai rincian ini ya, kita mengerucut. Jadi sudah pada tahapan pengamalan ini silaturahimnya. Bahwa di dalam Islam yang disebut dengan amal ya. Amal itu adalah buah daripada keimanan. Keimanan, keilmuan ya, itu selalu harus dibuktikan dengan amal. Nah, bohong orang yang mengatakan saya beriman ya, dan dia juga sudah berilmu, apalagi dia sudah mengajar, tetapi ternyata tidak ada amalnya, itu nanti imannya bohong. Inilah yang membedakan ya karakteristik ilmu di dalam dunia Islam dengan ilmu di dunia Barat. Nah, kalau di Barat ya kita melihat misalkan gelar-gelar akademis ya yang diraih dari Universitas Barat. Misalkan seorang sarjana ekonomi, tetapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak berkecimpung di dunia ekonomi, ya. Apakah gelarnya itu dicabut? Kan tidak, ya. Kemudian sarjana hukum, misalkan tidak pernah melihat sekalipun seperti apa pengadilan itu, misalkan, ya. Atau sarjana insinyur pembangunan, misalkan tidak pernah membangun apa-apa, ya. Bahkan bangun subuh saja kesulitan gitu. Nah, itu tidak jadi masalah kalau gelar akademis ya yang diraih di kampus-kampus ala barat. Nah, tetapi ini jadi berbeda masalahnya nanti kalau berbicara al ilmu di dunia Islam. Di dunia Islam, ilmu tanpa adanya pengamalan itu dikategorikan sebagai dosa besar ya. Nah, dosa ini nanti di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi bahwa ada ahli ilmu yang masuk neraka, wa nauzubillah. Ada ahli ilmu yang masuk neraka, kenapa? Karena dia mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Atau nanti dia mengetahui, memahami, tetapi tidak mau mengamalkan. Itu juga sama, ya. Nah, makanya para ahli filsuf ya, para ahli filsafat ya, filsafat Islam tidak mensejajarkan kalimat al-ilmu dengan bahasa Inggris ya, yang biasa disebut sebagai knowledge, pengetahuan ya. Jadi al ilmu dengan knowledge itu berbeda ya. Tidak sepadan, tidak. Al ilmu itu lebih luhur ya daripada knowledge. Kalau knowledge itu hanya setingkat, kalau di dalam bahasa Islam, bahasa Arab itu setingkat dengan ma'rifah begitu ya. Ma'rifah, mengetahui sebagian. Nah, kalau ilmu kan mengetahui seluruhnya dan dituntut pengamalan. Nah, sedangkan knowledge itu hanya mengetahui sebagian. Jadi kalau ilmu kita dibatasi hanya sebatas pengetahuan yang ada di akademik ya, yang ada di universitas-universitas sekarang hari ini, jangankan ilmu kita sampai ke akhirat ya.
Jangankan sampai ke akhirat, ilmu tentang dunia saja tidak semuanya. Semakin Bapak dan Ibu nanti misalkan tinggi jenjang tingkat ilmu akademiknya, bukan semakin luas ilmunya, tetapi semakin mengerucut, kan begitu. Ya, semakin mengerucut, mengambil spesialisasi itu semakin sempit ilmu itu, tetapi dalam begitu ya. Jadi tidak meluas. Nah, ini yang membedakan. Jadi ilmu di dalam Islam harus membuahkan amal. Nah, amal itulah ya silaturahim. Ya, amal itulah silaturahim. Jadi menyesuaikan perbuatan manusia kepada rahmat Allah. Nah, di sini Nabi menjelaskan, ini hadis riwayat Bukhari ya. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ini ya. Masaluma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Nih, perumpamaan apa yang Allah utus, apa yang Allah turunkan, ya. Bihi minal huda, daripada petunjuk, wal ilmi, dan ilmu. Ini Al-Qur'an maksudnya. Al-Qur'an, agama Islam, ya. Rahmat yang Nabi bawa itu, ya. Yang sifatnya nanti rahmat ini lil alamin, bagi semesta alam. Itu kama salil goisin, tak ubahnya seperti hujan. Nah, ini hujan. Asoba ardon, yang menimpa bumi. Nah, fakana minha to'ifatun toyibat. Ya. Dan di antara tanah yang menerima air hujan itu ada tanah yang kualitasnya baik nih, ya, disebut toyibah, bagus. Kenapa Nabi menyebut kualitasnya bagus? Di riwayat lain disebut nakiyah, ya, subur begitu. Karena dia qabilatil ma'a, menyerap air, fa'an batatil kala'a, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wal usbal kathiro, ya, dan rerumputan yang banyak. Ini perumpamaan orang yang beriman, berilmu, ya, iman, menerima huda, berilmu, ya, menerima ilmu dari Al-Qur'an. Itu dia seperti tanah yang disiram air hujan, maka tanah itu menjadi basah dan menjadi hidup, ya. Dianggap hidup, ini qabilatil ma, itu jadi basah, jadi subur, jadi hidup. Nah, maka hidupnya itu harus menghidupkan ini. Manusia yang menerima iman, menerima ilmu, hidupnya harus menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan rahmat itu, ya. Menghidupkan hudan ini, ya, petunjuk nih. Menghidupkan Al-Qur'an, menghidupkan silaturahim itu, ya. Artinya harus beramal. Amal itu silaturahim. Karena kita ketika menghidupkan, ya, amal tersebut itu disesuaikan dengan contoh, disesuaikan dengan ajaran, yang mana ajaran itu adalah rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Nah, maka ketika para ulama menyimpulkan apa itu silaturahim, ya, di dalam syariat Islam, ini nanti dibedakan, sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, dengan silaturahim, ya. Maka silaturahim di dunia Islam, misalkan kita lihat di kitab Fathul Bari, ini syarah Sahih Al-Bukhari. Para ulama mendefinisikan, ya, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di sini ketika kita mengutip dalam Fathul Bari disebutkan silaturahim adalah isolu ma'am kana minal khair. Ya, menyambungkan apa yang dimungkinkan. Apa saja, ya, dimungkin, artinya semaksimal mungkin ini. Minal khairi, daripada al khair. Al khair itu hukum-hukum agama yang mana di langit diakui sebagai kebenaran, meskipun di dunia manusia tidak paham, itu khair, ya. Khair. Nah, ma'amkana minal khair, ya. Nah, perintah untuk mencapai khair ini perintah bersegera. Fastabiqul khairatu. Bersegeralah dalam ibadah, dalam mencari kebaikan akhirat. Berbeda nanti kalau berbicara konsep Rahman, ya, konsep nikmat Allah yang 1% itu, yang dibagikan kepada seluruh makhluk, yang dibagikan kepada seluruh manusia, baik mukmin ataupun kafir, ya, ketika menikmati rizki di dunia, nah itu bukan masalah agama, masalah keduniawian, ya, kita makan, minum, nah, perintahnya tidak bersegera,
mencari rizki itu. Lihat di surah Al-Mulk ya, lapatnya itu famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah di muka bumi. Perintahnya itu jalan, santai ya. Santai. Kalau masalah keduniawian santai. Bapak, Ibu sudah dijamin kita tidak akan wafat, tidak akan meninggal kecuali rezeki yang sudah ditakdirkan itu diterima seluruhnya. Nah, famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi. Wa kulu mir rizki, makanlah rezekinya. Nah, itu perintahnya isyaratnya di dalam surah Al-Mulk itu santai. Kalau masalah dunia. Kalau masalah akhirat, perintahnya bersegera. Fastabikul khairat. Bersegeralah dalam kebaikan. Lihat ayat kewajiban Jumat misalkan, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, kalau Bapak kita dipanggil ke masjid ya di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Bersegeralah. Tuh, fas'au bersegeralah ila dzikrillah kepada zikrullah. Apa zikrullah di sana? Khutbah Jumat. Makanya orang yang tidak memperhatikan khutbah Jumat tidak ada pahala itu. Ya, apalagi kalau nundutan, kalau tidur, sudah itu nol, pahala Jumatannya nol. Makanya Nabi itu sebelum salat Jumat itu kan tidur dulu ya, sekitar jam 11, setengah 11 itu ada tidur sebentar Nabi. Ya. Nah, makanya disebutkan di situ fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai, tinggalkan jual beli. Ya. Nah, itu perintah untuk akhirat. Perintah untuk akhirat selalu bersegera. Ini isolu ma'amkana minal khair. Menyambungkan segala bentuk kebaikan akhirat semaksimal mungkin. Ini urgent, harus segera dilakukan. Tidak ada sesuatu hal yang paling mendesak untuk dilakukan kecuali menerangi kegelapan. Nah, ini ya. Menerangi kegelapan kejahiliahan, amal-amal manusia yang didasari ketidaktahuan. Ya, harus segera diterangi oleh al-huda, oleh petunjuk yang Nabi bawa begitu. Wadafu ma'am kana minasyarri, berbarengan dengan menyambungkan kebaikan, ya, silaturahim juga adalah tindakan mencegah. Nah, dafun, ya, dafa itu kan artinya mengubur begitu ya. Mencegah, mengubur, menghilangkan ma'am kana semaksimal mungkin, ya, sebisa mungkin. Minasyarri, daripada kejelekan. Jadi segala kebaikan agama disebarkan, segala kejelekan menurut juga agama itu dihilangkan, ya. Bihasbi tokoh, meskipun di sini adalah urgent ya, semaksimal mungkin menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan, tetapi tetap saja bihasbi tokoh ini kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiap manusia berbeda-beda kemampuannya, ya. Makanya oleh para ulama diberikan definisi bihasbi tokoh, dengan sesuai kadar kemampuan masing-masing. Nah, nanti kata Imam Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan silaturahim itu bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, kan begitu. Ya, sesuai dengan keluasan kita. Kita luasnya di daerah mana? Di wilayah mana? Ya, apakah wilayah ilmu, wilayah harta atau tenaga. Nah, inilah silaturahim. Jadi seluruh kebaikan Islam disebarkan dan seluruh keburukan yang mana buruk itu menurut kacamata Islam itu dicegah, dihilangkan, ya. Dicegah, dihilangkan. Nah, karakteristik ini disebut ya, sederhananya begitu, disebut amar ma'ruf nahi munkar tak gitu. Nah, ini kan kita kalau membandingkan definisi jadi enak ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menjadi kesimpulan dari silaturahim, dari tindakan silaturahim. Jadi kalau ada yang bertanya, apa silaturahim itu sebenarnya? Amar ma'ruf nahi munkar, begitu. Ya. Nah, tetapi kan kalau hanya disebut amar ma'ruf nahi munkar, kabayang nanti dakwah hungkul gitu. Ya. Nah, silaturahim kan lebih dari itu, ya. Bapak berwudu dan sholat saja itu kan belum amar ma'ruf, itu baru mengerjakan sholat untuk diri kita sendiri, itu sudah tindakan silaturahim. Jadi ya silaturahim disebut amar ma'ruf nahi munkar bisa diartikan iya, bisa juga kurang begitu.
Makanya punya istilah sendiri. Ini untuk menjadi tasawur, menjadi bayangan bagi kita, apa bedanya. Nanti ada irisan dengan istilah lain. Tapi silaturahim ini memang menjadi kalimat yang khusus ya, yang tidak sederhana ketika dijelaskan. Nah, lihat di sini. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah, silaturahim adalah menyambungkan kepada rahmat Allah. Pertanyaannya, rahmat yang mana? Kan Allah itu rahmatnya dibagi dua, sudah dijelaskan ya. 1% dibagikan ke seluruh alam, itulah Ar-Rahman. 99% ditahan di sisi Allah, itulah Ar-Rahim. Nah, ketika silaturahim ini disebut, rahim ini rahmat yang mana? Tentu saja bukan rahmat yang 1%, bukan. Karena kan yang 1% Ar-Rahman itu juga rahmat kan? Jadi mau Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim sama-sama dari kata rahmatun. Ya, akar katanya sama, rohima, begitu. Nah, yang dimaksud dengan silaturahim ini bukan menyambungkan Ar-Rahman yang 1%, bukan. Kenapa? Karena Ar-Rahman yang 1% itu ya tidak diutus Nabi pun kita sudah terima. Tidak ada Islam pun manusia sudah menggunakannya, sudah menerimanya, ya. Karena memang konsep Ar-Rahman itu apa yang Allah urus di semesta alam ya, di alam ini sebagai rezeki fasilitas hidup ya bagi makhluknya. Nah, itu kan kadangkala orang kafir saja lebih nikmat ya dalam segi menerima Ar-Rahman itu. Lebih nikmat daripada orang yang beriman. Orang yang beriman lebih sengsara misalkan ya. Itu Ar-Rahman itu. Nah, sedangkan diutusnya Nabi ya supaya kita bisa bersilaturahim, rahim di sini rahmat yang mana? Rahmat yang 99%. Yang tidak mungkin kita tahu kecuali diberitahu oleh Nabi, ya. Jadi 99% itu surga, ya. Rohim etama surga, silaturahim itu menyambungkan kepada surga. Ini nanti definisinya berubah ya. Kalau di zaman jahiliyah kan rahim ini perut ibu ya, sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nanti jadi rahmat Allah yang oleh Nabi dibocorkan di dalam hadis. Apa? Kata Nabi, rahim itu nih ada di surah Ali Imran 31 ya. Rahim ini tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, terbesit di dalam benak pun tidak mungkin. Ini ar-rahim. Kenapa? Karena selama ini benak kita, ya otak kita hanya pernah melihat Ar-Rahman yang 1% itu. Tidak pernah melihat yang lain. Jadi ketika diberikan 99% ini, tidak mungkin kita untuk sekedar mengetahui saja tidak mungkin. Ya, untuk menjangkau seperti apa surga itu tidak mungkin. Dan seperti apa cara masuk ke sana, ya. Tidak mungkin tahu, ya. Makanya harus dijelaskan oleh seorang nabi. Nah, jadi Ar-Rahim ini ya adalah konsep-konsep tentang ibadah, tentang penyembahan kepada Allah, tentang mengikuti Rasulullah, dan tentang nikmat yang Allah simpan di surga. Ini Ar-Rahim. Sok gerak. Ini kita baca surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Ini harus diucapkan oleh Nabi kepada semua orang. Jika manusia, hei kalian manusia mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Nah, mengikuti Nabi inilah silaturahim. Ya. Nanti kalau sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ditambihan ku Allah dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurun, dan Allah itu Maha Pengampun, Rohimun, Maha Penyayang. Disebut Rohim di sini, ya. Karena memang konsep-konsep ampunan dosa, ya, ampunan dosa, kemudian pertaubatan, pengampunan, itu konsep Ar-Rahim semuanya. Ya, konsep Ar-Rahim. Mengikuti Nabi, fattabi'uni, berarti bersilaturahim tuh. Makanya diakhiri dengan lafaz Rahim, ya. Nah, ini hikmahnya belajar ujung-ujung ayat. Nah, di kita ujung-ujung ayat seperti ini jarang dikaji, Pak. Jarang dikaji kalau di kita, disangkanya itu tidak penting, padahal itu bisa menambah keilmuan.
Kenapa ujung ayatnya itu di sini wallahu ghafurur rahim. Kadang nanti disebut innallaha samiun alim, ya. Kadang juga disebut la'alakum tatakun, begitu. La'alakum turhamun. Itu menentukan, ya. Itu bisa menambah pemahaman yang luar biasa. Kalau kita paham, ya, dibaca tafsirnya. Oh, kenapa ayat ini di ujungnya ya ditutup dengan kalimat seperti ini? Itu penting sekali, ya. Bahkan ketika kita mengkaji saum, nah nanti nih zaman-zaman mendekati Ramadan ya, kita akan bahas saum sampai ke akar-akarnya. Ya, dari A sampai Z mengenai saum, dari mulai saumnya Nabi Nuh alaihissalam nanti, dan apa saja yang dirubah nanti setelah kedatangan Nabi Muhammad, saum itu untuk apa, tujuan-tujuannya, itu bisa kita pahami dari memperhatikan ujung-ujung ayat. Ya, kalau perintah saum 183 Al-Baqarah itu ya sampai 187, ada yang mengatakan sampai 188. Itu kalau diperhatikan ujung-ujungnya unik, Pak, ya. Ada la'alakum tatakun, ada la'alakum tashkurun, ada in kuntum ta'lamun, ada la'alahum yarsyudun, ya. Itu ujung-ujungnya nanti, oh, kita tahu bahwa Allah itu memerintahkan satu ibadah ya supaya kita apa. Nah, itu ada jadi kurikulum tujuan, ya. Nanti oh iya dikaji apa korelasinya dengan ibadah saum, betul, ya. Nah, itu nanti ya kalau kita ada umur ya, dan kalau Bapak Ibu juga berkenan, kita bahas nanti mendekati Ramadan bab saum. Nah, ini ya. Jadi rohim itu konsepnya selalu begini. Ar-Rohim itu selalu konsep agama, ya, konsep beribadah, konsep pengampunan dosa, itu Ar-Rohim. Kalau Ar-Rahman, lihat nanti baca ya konsep-konsepnya. Lapan Ar-Rahman itu selalu tentang kenikmatan, rezeki, alam, bumi, langit, itu ya. Ar-Rahman itu ya. Nah, ini kan ayat selanjutnya, kul atiullaha wa rasula, katakanlah taatilah Allah, ya, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini, fa in tawallau, jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya berpaling dari Allah dan Rasulnya itu adalah bentuk kekufuran, dan itu adalah bentuk pemutusan, ya, pemutusan terhadap silaturahim. Itulah pemutus silaturahim, ya, sudah dijelaskan kemarin, ya, pemutus silaturahim. Nah, jadi silaturahim, ya, Nabi sudah diutus sebagai pedoman, sebagai yang harus diikuti, ya, membawa rahmat Allah. Sekarang manusia dan jin menyesuaikan amalannya kepada Nabi, kepada rahmat itu, yaitu rahmat yang 99%. Ya, nanti dibawa kuncinya oleh Nabi begini, ya, sirotol mustaqimnya itu. Nah, ya. Nah, oleh Nabi ditunjukkan kepada kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan silaturahim kepada diri sendiri. Mulai nih, wal asri, Allah bersumpah atas nama waktu, demi masa. Innal insana lafi husrin. Manusia itu ya termasuk kepada golongan yang rugi. Nah, ini ingat surat Al-Baqarah, orang-orang yang memutus silaturahim. Ingat tidak Al-Baqarah 27? Ayatnya itu apa? Alladzina yang kuduna ahdallah. Satu, melanggar perjanjian Allah. Ahdun sudah dijelaskan kemarin apa itu ahdun. Wayak apa? Innal alladzina yang kuduna ahdallah mim ba'di mitsaqihi. Setelah diberikan mitsak, sudah dijelaskan juga apa itu mitsak, ya. Wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola, dan dia juga memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ini silaturahim. Jadi pemutus silaturahim itu melanggar mitsak, merusak ahdun, ya. Nah, sudah kan kemarin itu, ya. Nah, maka disebutkan wayufsiduna fil ard, dan merekalah orang-orang yang merusak di muka bumi, gitu kan? Ya. Ulaika humul khosirun. Nah, disebut lagi khosirun, ya. Mereka itulah orang-orang yang mengalami kerugian. Nah, ini rugi nih. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Artinya insan yang ada di sini ketika Allah bersumpah atas nama waktu, ini mereka belum bersilaturahim ini. Ya. Manusia diam di bumi ini, Allah bersumpah atas nama waktu,
Waktu di bumi ini hanya 24 jam satu hari, ya. 24 jam itu sebentar sekali. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 kali berkedip nih, ya. Sebentar sekali. Dan kita dituntut untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu surah Adzariyat 56 itu kan ahdullah, itu perjanjian Allah, ya. Misaknya apa? Misaknya itu adalah alastu birobbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dulu menjawab bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan. Itu misak. Nah, orang yang melanggar ahdun, melanggar untuk ibadah, ya, manusia diciptakan untuk ibadah, dilanggar, dia tidak ibadah berarti. Nah, lalu melanggar juga misak, itu kan disebut wayaqta'u nama amarallahu bihi an yusola, orang-orang yang memutus silaturahim, ya. Nah, maka di ujungnya disebut ulaika humul khosirun, di sini pun sama, innal insana lafi husrin, berarti ini orang yang belum tersambung dengan rahmat Allah itu, dengan rahim. Rugi, ya, karena manusia dibebani untuk ibadah, tetapi dia tidak beribadah, makanya terus mengalami kerugian hidup di muka bumi itu, ya. Kalau tidak beribadah, apalagi kalau diisi dengan kebalikan dari ibadah, yaitu maksiat, maka jadi celaka, wailun, ya, celaka eta mah. Nu teu ibadah wae khusrin, rugi, komo nu maksiat, wael eta mah celaka. Nah, nanti siapa yang selamat itu? Kalau ini statusnya, posisinya sedang memutus silaturahim, berarti yang selamat itu adalah yang menyambung silaturahim. Makanya di sini dikecualikan, illa, kecuali, ya. Jadi semuanya kerugian, kecuali siapa yang tidak rugi itu? Alladzina amanu wa amilu solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan amal baik, bukan. Ya, bukan wa amilu hasanat, bukan. Wa amilu solihat. Solih itu apa? Solih mah kaitannya dengan ikhlas. Ari ikhlas teh cocok dengan aturan. Ya mengikuti Nabi itu, ya. Jadi yang disebut dengan ikhlas itu cocok dengan aturan. Itulah amal soleh. Jadi kaitan soleh itu harus sesuai dengan perintah Nabi, eta soleh. Ya, meskipun perbuatannya membunuh orang misalkan, menghukum rajam, itu membunuh orang, tetapi sesuai dengan perintah Nabi, soleh itu. Ya, atau kebalikannya, meskipun tindakannya tindakan kebaikan, misalkan bawa nasi tumpeng, tapi ke gereja ketika hari raya Natal, ya, itu membawa nasi tumpeng kan kebaikan, tetapi bukan perintah Nabi itu, mengikuti hari raya orang lain, maka itu bukan kesolehan. Jadi kesolehan dengan kebaikan beda, ya. Standar soleh itu di dalam Islam adalah cocok dan tidaknya kepada perintah Rasul, kepada contoh Nabi, ya. Nah, maka ini dikecualikan orang-orang yang rugi setelah dalam kondisi memutus silaturahim, maka dia beriman dan beramal soleh, ini menyambung silaturahim. Bapak beriman, kemudian beramal soleh, wudhu, sholat, ya, baca Quran, itu sudah tindakan silaturahim. Sudah tindakan silaturahim. Itu Imam Bukhari yang menjelaskan. Ya, Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa silaturahim itu adalah silatu umuruddin, ya, menyambungkan urusan agama. Nah, ini dari yang terkecil kepada diri sendiri dulu. Amilus solihat, beramal soleh, Bapak sendiri, ya. Kita terus dari A sampai Z, beramal soleh mengikuti petunjuk Nabi, ya, itu disebut tindakan silaturahim. Nah, setelah itu apakah berhenti? Ternyata ayatnya belum selesai. Ya, ayatnya belum selesai. Ini masih ada, Bapak Ibu. Tuh. Watawasau bilhaq. Watawasau bisober. Saling mewasiatkan kepada kebenaran dan tahan uji, ya. Sabar itu tahan uji, ya, dalam prosesnya. Nah, sobar itu tahan uji. Ini Pak Haji Sobar itu yang paling tahan uji, ya. Pak Haji Sobar tahan uji. Mohon, amin. Iya. Sabar itu adalah tahan uji dalam koridor yang Allah ridhoi. Gitu. Ya.
Dalam kondisi apapun, Allah ridhonya seperti apa, kita bertahan di kondisi itu sabar. Jadi sabar di peperangan ya menyerang musuh ya. Sabarnya tukang becanya nggak boseh wayahna, cing sabar itu menjadi tukang beca. Sabarna pataninya macul atuh. Jadi bukan diam sabar itu ya. Maka petani yang diam justru sudah tidak sabar itu. Nah, jadi ini ada tuntutan selanjutnya. Setelah bersilaturahim kepada diri sendiri, sekarang ada tuntutan untuk bersilaturahim kepada orang lain. Nah, ini silaturahim kepada orang lain, Pak. Ya, saling mewasiatkan hal hak, ini kebenaran. Kebenaran mana ini? Yaitu apa yang Nabi Muhammad SAW bawa tadi. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, tak eta al haq itu. Fattabi'uni yuhibbukum. Kemudian karena manusia itu tidak bisa langsung paham semuanya, maka kita harus sabar, ya, tahan uji di dalam proses bertawasau itu, saling mewasiatkan itu. Inilah makna silaturahim kepada orang lain. Ya, ini salah judulnya, harusnya silaturahim kepada diri sendiri dan orang lain di sini ya, ditambah begitu. Nah, jadi untuk diri sendiri, illaladina amanu wa amilus solihat itu. Kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr gitu ya. Jadi diri sendiri dulu baru kepada orang lain. Karena konsep Islam itu selalu begitu. Nabi dulu ketika wahyu pertama turun itu nabi terus dididik. Kata gantinya ketika Allah berfirman itu lawan bicaranya memakai kata ganti kamu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu. Iqra, baca. Nanti di surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, gitu kan? Ma anta binikmati rabbika bimajid. Kamu sekali-kali bukan orang gila. Ya, karena menerima wahyu dari Tuhan. Jangan kaget. Ya, nanti ada Al-Mujamil wahyu ketiga, ya ayyuhal mujamil, hei yang berselimut, kumil laila illa qalila. Kum itu kan berdiri kamu. Ya, di malam hari. Nisfahu pada pertengahan malam, awinkus atau lebih sedikit dari itu sepertiga malam. Ya, awinkus waratilil Qur'ana tartila, bacalah Quran olehmu, begitu. Itu semuanya kamu. Baru setelah Nabi itu memiliki kualitas hebat, ya, nanti baru ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu turun begitu. Mungkin di Madinah eta mah ya ayyuhalladzina amanu mah, ya. Jadi nabinya dulu menjadi kudwah, menjadi contoh baru yang lain. Ya, silaturahim juga sama, diri kita dulu. Kalau diri kita belum beres, bersilaturahim kepada diri sendiri, belum paham bagaimana rukun iman, rukun Islam, ya, ibadah, ibadahnya, muamalahnya, bagaimana bisa mau mengajak orang lain kan? Ya. Nah, itu pemahamannya harus beres kita dulu nih, ladina amanu wa amilus solihat. Sok, urang we heula. Ketos urang kabatur, batur teh mana heula. Orang lain juga nanti ada urutannya, mulai dari keluarga kita, ya, dari istri, anak, baru ke keluarga besar, kerabat, ya. Al-akrob fal akrob kata para ulama, ya, kerabat dekat mulai dari yang terdekat. Baru kepada orang lain secara umum. Itu. Nah, konsepnya selalu begitu. Bahkan di dalam wudhu saja, kan konsepnya begitu. Kenapa ketika kita berwudhu, yang pertama kali dibasuh itu tangan, telapak tangan. Ya, kan ketika berwudhu kita telapak tangan dulu. Kenapa? Karena telapak tangan ini mau membasuh anggota tubuh yang lain. Nyamanya ngawasuh rara, panangan bolokot gerasok. Ya, bagaimana mau berdakwah kepada orang lain tapi diri sendiri saja belum beres, tidak mungkin. Ya, kita harus bersih dulu tangan kita untuk mencuci anggota wudhu yang lain, ya, wajah, nanti ke lengan sampai hasta, ya, kepala diusap, begitu, kaki itu kan oleh tangan yang dibasuh pertama kali itu. Nah, konsepnya selalu begitu, ya, konsepnya. Jadi kita dulu menjadi kedua, baru kepada orang lain. Ini silaturahim. Nah, ini ya, surat At-Tahrim ayat 6, perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini orang beriman yang tadi, yang dikecualikan dari usrin, dari orang-orang yang rugi karena masih memutus silaturahim. Sekarang kita sudah menyambung silaturahim
dengan beriman dan beramal soleh, sekarang kita dipanggil oleh Allah. Hei orang yang beriman, yang sudah bersilaturahim ini, ku angfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluargalah kalian, naron dari api neraka. Jangan sampai jadi pemutus silaturahim lagi. Ya, karena sekarang posisi kita sudah selamat, ya, hati-hati kamu dan juga keluargamu. Nah, ini tidak boleh dilewat. Karena kalau ini dilewat, kita yang tadinya sudah tersambung kepada rahmat Allah bisa jadi terputus. Ya. Ya, kalau terputus nanti masuk sini, naron, neraka. Waquduhan naswal hijaro, yang mana bahan bakarnya begitu ya. Bahan bakarnya adalah anas, manusia, dan al-hijaroh, ya, hijar itu batu. Alaiha malaikatun giladun syidadun, di dalamnya ada malaikat yang sangat bengis, ya, keras, kasar, galak, ya. Malaikat penjaga neraka nih, malaikat Zabaniyah, ya, malaikat Malik ini, wah, bengis, ya, bengis. Kata Nabi kan ada malaikat yang tidak apa ya, tidak memiliki rasa belas kasihan, bahkan tersenyum saja tidak ada senyuman di neraka. Ya, ini kabar gembira untuk orang kafir. Ketika Nabi pernah Isra Miraj ke langit, Nabi melihat ada satu malaikat yang tidak senyum melihat beliau. Padahal seluruh malaikat itu terkagum-kagum melihat Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam. Tapi ada satu malaikat yang tidak senyum. Dia cemberut saja begitu. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu yang tidak senyum? Ya, kata malaikat Jibril, itu adalah malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik, ya, alaihi salam. Ya. Tidak ada senyuman di neraka. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, sudah saja itu, ya. Ini mulai silaturahim tekitunya. Nah, menyesuaikan amalan kita untuk diri sendiri, lalu kepada keluarga, lalu kepada orang lain, ya, supaya dihubungkan dengan rahmat Allah. Sebentar ya, sebentar Pak. Ya, baik. Nah, di sini ada hadis nih. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, rahimahullah. Nah, dengan membaca hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, kita tahu bahwa silaturahim itu memiliki makna yang luas, tentu saja, karena silaturahim itu adalah pengamalan seluruh hukum Islam, ya. Nah, dan bentuk yang beragam, ya. Yakni penyebaran syariat Islam dari aspek yang umum, ya, sampai aktivitas kecil sehari-hari. Atau kalau mau dibalik, dari yang terkecil dan untuk diri sendiri sampai kepada yang paling besar dan untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Seperti hadis berikut ini. Qala, ya, an Nabi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Ya, ini juga termasuk silaturahim. Ya, yang paling kecil ini. Hak muslim sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau bertemu saling mengucap salam. Tuh, banyak. Bapak berjalan ke masjid, ibu berjalan ke warung misalkan. Ketemu orang tetangga di jalan, hare-hare. Jangan begitu, ya. Tidak mau bertanya lebih dahulu, menunggu orang bertanya kepada kita, ya. Nah, menunggu ditanya begitu, jangan. Ini afsus salam. Sebarkan salam. Itu sudah bentuk silaturahim, ya. Lihat ada orang lain, assalamualaikum. Itu mau dijawab atau tidak bukan urusan kita. Kalau tidak dijawab kan nanti dia sendiri yang berdosa. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Idza laqitahu fasalim alaih. Kalau bertemu ucapkan salam. Salam. Ya. Ini Bapak berjalan ke masjid, orang lain juga berjalan sama-sama ke masjid, ngudag komati rusuh, hare-hare padahal babarengan gerak. Ya, salam biasakan, ya. Assalamualaikum. Tahu saya sakit tuh, ya. Tidak usah ngobrol kayak itu, assalamualaikum. Sudah, ya, kita fokus
mau pergi ke masjid. Nanti mereka menjawab Waalaikumsalam. So, itu tradisi ya peradaban Islam ya, afsus salam, menyebarkan salam, doa-doa keselamatan. Karena itu adalah sifat ahlul jannah, sifat penduduk surga. Lihat di surat Al-Waqiah itu ya. Di surat Al-Waqiah apa disebutnya? Illa qila salaman salam. Gitu kan? La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Tidak terdengar di surga itu ada ucapan-ucapan yang lago, ucapan yang tidak bermanfaat. Illa qila salaman salaman. Yang hanya diucapkan itu adalah ucapan salam, ucapan salam. Itu penduduk surga. Surga itu ar-Rahim. Maka di dunia ketika kita bersilaturahim, kita pun sama melakukan hal yang sama ini. Melakukan salam ya. Assalamualaikum. Ya, dan ini sudah ditradisikan dari zaman dahulu, bukan hanya oleh Nabi Muhammad, tapi oleh para nabi terdahulu ya. Bani Israel juga, umat Nabi Musa ya, mengucapkan salam yang sama. Shalom aleichem dalam bahasa Ibrani ya. Shalom aleichem. Begitu kalau orang Yahudi. Shalom aleichem. Shalom. Kalau ketemu mereka shalom, shalom begitu ya. Kalau orang Islam kan assalamualaikum gitu. Nanti orang Kristen Ortodoks ya yang menggunakan bahasa Aramaik itu ucapan salamnya Shlomo Alehun. Nah, Shlomo Alehun itu juga sama. Jadi assalamualaikum, shalom aleichem atau Shlomo Alehun sama itu ucapan salam yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila da'a di sini maksudnya memanggil, mengundang. Kalau diundang, fa'ajibhu, datanglah ya. Nah, ini banyak undangan-undangan ya yang kita datangi. Tuh. Karena jangan anggap bahwa kita menghadiri undangan itu tidak berpahala. Itu berpahala. Dulu ketika misalkan seseorang itu di zaman jahiliyah menghadiri undangan tidak berpahala karena tidak silaturahim. Sekarang sudah beriman, beramal soleh, menjadi umat Islam sesama muslim punya hak. Di antaranya apabila diundang, harus datang. Nah, datangnya kita kepada undangan sebagai sesama muslim, jadi berpahala. Karena sudah tersambung amalan ini dengan rahmat Allah, silaturahim. Tuhnya. Nah, itu silaturahim teh. Makanya ketika bertemu di undangan, disebutnya dalam rangka silaturahmi gitu kan. Ya itu sebetulnya betul ya, karena kita menghadiri undangan sekarang dengan hukum Islam. Nah, tetapi kadang orang yang tidak paham, orang awam mengartikan silaturahim itu hanya bertemu, gitu. Hanya berkumpul, menjaga hubungan kekerabatan, ya. Itu menyempit makna silaturahimnya. Nah, kemudian wa idastan sohaka fansohu, apabila ada yang meminta nasihat. Nasihat ini bukan nasihat bahasa Indonesia ya. Nasihat ini nasihat bahasa Arab. Nasihat bahasa Arab itu apa? Perlindungan, kemudian perbaikan, ya, kemudian pertolongan sehingga kembali kepada tingkat kehormatannya begitu. Jadi ada orang yang sedang punya masalah nih, lalu ngadu kepada kita minta bantuan, itu di sini waidastan sohaka itu. Ya, meminta nasihat. Bukan nasihat bahasa Indonesia, bukan. Kalau nasihat bahasa Indonesia dalam bahasa Arab disebutnya mau'izoh, ya. Mau'izotun, itu nasihat bahasa Indonesia. Kalau ini nasihat bahasa Arab. Nasihat bahasa Arab itu kata Imam siapa ya? An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi mengatakan seorang yang sedang menjahit pakaian, dia membetulkan yang robeknya itu, dijahit ya, ditutupi dengan benang itu, dirapihkan. Nah, itu nasihat dalam bahasa Arab. Jadi seseorang yang menolongnya, menutupi aibnya ya, ya memberikan pertolongan lah begitu ya atas masalah-masalahnya yang membuat dirinya seperti kain robek. Nah, diperbaiki oleh kita, kemuliaannya kembali kepada asal ya, kembali kepada kemuliaannya yang terhormat. Itu nasihat. Wa idza atosa, sampai bahkan ini tingkat yang paling kecil. Kalaupun dia bersin, ya ada orang Islam bersin, fahamidallaha, lalu yang bersin itu mengucap alhamdulillah, fasyamithu, tak kedah disamat gitu.
pasamithu teh. Samat kunaon yarhamukallah. Ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu tuh. Rahmat disebut rahmatnya. Da silaturahim atuh eta teh. Jadi menjawab bersin ya atau menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin itu sudah tindakan silaturahim. Wa idza marido, apabila mereka sakit ya, kaum muslimin ada yang sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Wa idza mata, kalau orang Islam itu meninggal, fatba'hu, maka ikutilah dia, maksudnya bantulah memulasara jenazahnya, begitu. Tak itu silaturahim teh Pak. Jadi semua tindak tanduk kita sebagai manusia ya kepada diri sendiri, kepada orang lain dalam konteks hablum minannas sudah tersambung dengan rahmat Allah. Jadi hablum minallahnya sudah bagus ya. Hablum minallahnya sudah nyambung, hablum minannas pun sekarang nyambung, itulah silaturahim. Nah, lihat nih. Dari Ibnu Umar, ani Nabi SAW, Nabi bersabda, man ya harusnya man ya mohon maaf man ista'akum billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu atas nama Allah, maka lindungilah dia. Tuh. Aya nu ngumaha ka bapak teh. Pak, abdi lieur gitunya, demi Allah abdi lieur, gaduh masalah. Wayahna eta bapak ulah diantep aya tetanggi nu kitu. Kunaon? Peryogi artos sok tambutkeun. Ya, pangusahakeun teu tiasa ku urang salabarkeun kanu sanes. Keke sugaria ka grup RT. Pak RT ieu aya nu peryogi artos kasesekan sametan ya. Dia terlilit hutang. Ayo kita urungan, tetangga nih urungan, berapa saja semampunya untuk melunasi hutang ya saudara kita nih tetangga kita yang terlilit hutang. Itu dilunasi rame-rame. Makanya orang yang punya hutang itu menjadi asnaf kan, orang yang berhak menerima zakat. Ya, disebut gorimin teh, goriminnya. Ya, itu orang yang punya hutang. Jadi itu juga tindakan silaturahim ya, yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, lindungilah dia. Waman sa'alakum billah, dan orang yang meminta kepadamu dengan nama Allah, fa'tuhu, maka berilah dia. Duh, tegaduh beas cenah di bumi ya. Nyungkeun atanapi pengemis ya, sodakohna bapak ibu itu jangan diusir ya. Jangan punten teu aya mang ulah. Fa'tuhu, berilah. Apa saja, tidak punya uang apa saja beri ya. Ayana aqua gelas pasikeun aqua gelas. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafiuhu, gitu kan? Maka barang siapa yang datang kepada kalian dengan berbuat satu kebaikan, fakafiuhu, balas kebaikan itu ya. Kita ingat pernah diberi kebaikan oleh siapa saja, itu balas sebisa mungkin. Ya, fa'in lam tajidu, kalau tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakeun atuh. Doakan orang-orang yang pernah membantu kita, pernah memberi kita sesuatu, doakan ya. Doakeun, pamitos salat didoakan. Nah itu ya, ini riwayat hadis Baihaqi tapi di dina Abu Daud kumaha itu salah ngetik banyak nunutan ieu masih kana teh ya. Jadi riwayat Baihaqi ya, tapi di dina Abu Daud. Yang benar yang mana? Ya. Kalau dilihat dari makalah salinan ya yang ini ya Abu Daud yang benar ya. Atau tidak salah kedua-duanya pun ada. Jadi Baihaqi punya redaksi, Abu Daud pun punya redaksi sama ya tentang silaturahim. Nah ini kan sudahlah, ini sudah, nanti kita mundur lagi ya. Ini sudah definisi silaturahim ya sudah. Nah, maka perintah silaturahim kepada seluruh makhluk di sini. Surat An-Nisa ayat pertama, kita harus bertakwa kepada Allah yang menciptakan kita dari jiwa yang satu, Adam dan Hawa ya. Nanti dari situ muncullah manusia yang banyak, dari berdua sekarang jadi 6 miliar begitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang aladzi tasa'aluna bihi. Kalian saling meminta dengan nama Allah itu seperti tadi ya, hak muslim kepada muslim. Wal arham, dan juga hati-hati perhatikan nih arham. Nah, arham di sini bersilaturahim ya. Nanti Nabi menggunakan lafaz yang dikenal oleh Arab jahiliyah. Bahwa rohim arham juga
bermakna silaturahim kepada rahmat Allah, tapi juga ada maknanya kepada kerabat, ya. Pada kerabat. Jadi rohim teh dari zaman jahiliyah mah silaturahim teh karena rahim ibu, ya. Ternyata nanti bahasa itu oleh Nabi juga kadang pernah dipakai di dalam hadis. Maksudnya Nabi memerintah dakwah kepada keluarga begitu, ya. Tidak salah ya dua-duanya. Karena itu waktu pertemuan keberapa itu kita menjelaskan silaturahim jahiliyah itu terwakili ya, terwakili oleh silaturahim Islam. Tuh. Nah, mohon maaf. Nah, ini ya. Nah, ini jadi perintah menyambung silaturahim kepada saudara, kepada kerabat dekat disebut kecintaan yang benar. Nah, Bu, Pak, tinggalnya. Jadi dari Abu Hurairah kata Nabi, ta'alamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Mata silu nabihi arhamakum, supaya kalian bisa menyambungkan rahim, rahmat Allah ini. Ya, fa inna silaturahimi, karena sesungguhnya menyambung silaturahim kepada kerabat nih, nasab-nasab. Tuh ada Pak. Mahabbatun itu adalah kecintaan yang benar. Fil ahli, kepada keluarga. Tuh, ya. Jadi ketika bersilaturahim bersama keluarga besar, ya tidak salah disebut silaturahim gitu kan. Cuman kita harus paham konsep awalnya dulu gitu. Ketika kita berkunjung kepada keluarga besar disebut kini sedang bersilaturahim, tidak salah. Ya, tetapi jangan sampai terhindar atau jauh dari nilai-nilai agama. Ulah ieu mah ngumpul bersama keluarga besar tapi ya lalai sholat. Ada anggota keluarga yang belum menutup aurat, semuanya pada cuek. Ada anggota keluarga yang terlilit hutang, tidak ada yang menolong. Nah, itu kan sudah tidak memperhatikan silaturahim yang sebenarnya. Ya, jangan terjebak ke situ. Itu maksud saya. Maka ketika kita sayang kepada keluarga besar, mahabbah ini, rasa cinta. Rasa cinta yang benar kepada keluarga besar adalah dengan menyambungkan mereka kepada rahmat Allah. Ya. Nah, nanti masrotun fil mali ya, menjadi diperbanyak harta kita, mansaatun fil asari, dan bertambah panjangnya asar, jasa amal. Ini sudah dijelaskan ya, asar itu apa. Tuh, ini Ibnu Abi Jamroh ya. Takunu silaturahim itu bilmal, boleh dengan harta. Wabil aun ya, boleh dengan saling tolong menolong, alal hajat pada kebutuhan, wadib bidafid dorur, dan kepada menghindarkan kemadorotan, menutupi kejelekan, wabitolakotil wajhi, bahkan dengan wajah yang berseri-seri ya, tersenyum mengucap salam tuh. Wabid doa, bahkan dengan doa tuh. Sama kesananya, wal makna mana silaturahmi itu al jami yang paling sempurna, isolu ma'am kana minal khair, menyambungkan seluruh kebaikan semaksimal mungkin, wadafa min amkana minasyari bihasbi, tokoh sama ini ya. Sama definisinya tuh ya. Jadi gitu Pak silaturahim teh. Nah, ini silaturahim pada keluarga adalah mahabbah yang benar. Surah At-Tur ayat 21. Nanti Nabi bersabda, man shola rohimah sholahullah alaih, ya, barang siapa yang menyambungkan silaturahim maka Allah akan menyambungkannya. Nah, ini apa maksudnya? Ini lihat surat At-Tur ayat 21. Waladina amanu, orang yang beriman, nih sudah bersilaturahim ya, sudah masuk mengikuti Nabi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, ini. Dan diikuti ya oleh dzurriyyat, keturunan, anak cucu mereka. Biimanin, mengikutinya dengan keimanan. Ini karena kita bersilaturahim kepada keluarga besar. Apa balasannya kalau bapak dan ibu bersilaturahim kepada keluarga besar? Memperhatikan ibadah mereka, mengajarkan mereka ilmu agama, ya, menjauhkan mereka dari kemadorotan ya, amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga besar. Bagaimana imbalannya ketika kita memperhatikan agama dari keluarga besar? Ini imbalannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum ya, kami akan pertemukan ya
kami akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Tuh, ya. Dikumpulkeun deui Pak di surga, kayaknya insya Allahnya bapak, ibu, dengan orang tua, dengan kakek nenek, dengan buyut, dengan bao, dengan jangawareng, dengan gagang siwur gitu Pak, teras kaluhurnya. Yang semuanya berada dalam keimanan, saling turun temurun ini, saling menurunkan ajaran Islam dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan cicit kita, terus sampai generasi keturunan kita yang kita sendiri tidak pernah bertemu di dunia. Nanti di akhirat dipertemukan. Kenapa? Karena oleh kita sudah disambungkan mereka dengan silaturahim ini. Dengan mengajarkan mereka agama Allah, ya. Wa ma'al alatnahum min amalihim. Kami tidak mengurangi sedikit pun amal kebajikannya min syai'in, ya. Kullu mri'in bima kasabarohin, ya. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini innamal a'malu binniat itu, ya. Jadi silaturahim itu diikat oleh innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala amal soleh kita dalam rangka silaturahim nanti tergantung kepada niat, ya. Jadi bisa sia-sia Pak, ya kalau niatnya salah. Makanya ikhlas itu harus ada pada niat dan juga harus ada pada amal. Ya, ketika ikhlas itu ada pada niat, maka niatnya lillahi ta'ala, li mardotilah gitu kan, ya, karena Allah Ta'ala, karena mengharap ridho Allah, dan amalnya adalah mengikuti ahdun Rasulullah, ya, petunjuk dari Rasulullah sesuai contoh Rasul. Berarti kalau sudah sesuai contoh Rasul, sudah pasti sesuai dengan Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Itu. Jadi ini motivasi yang sangat apa ya? Sangat menarik, sangat, ya, menggiurkan bagi orang beriman bahwa kita di akhirat nanti akan dikumpulkan kembali, ya. Dikumpulkan kembali dengan keturunan kita, dengan nenek moyang kita, diriungkeun deui, ya. Bahkan di dalam satu riwayat nanti dijelaskan bukan hanya dengan keturunan yang senasab ini dzurriyyat tahum saja, tetapi kepada semua orang yang pernah menerima jasa silaturahim kita. Ya. Nanti di akhirat dipertemukan. Bapak, Ibu pernah berjasa, ini apalagi menyumbang pesantren misalkan, ya. Menyumbang ke pesantren, ya. Lalu sumbangan Bapak dan Ibu itu dimakan oleh santri. Kemudian santrinya jadi ulama, ya. Lalu ulama ini bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan beliau menulis buku-buku dan kitab-kitab. Sangat banyak manfaatnya. Dan ulama ini menjadi tokoh, ya. Di dalamnya ada jasa Bapak dan Ibu. Nanti di akhirat dipertemukan itu. Ya, ulamanya dihadirkan. Ini anak yang dulu disumbang oleh Bapak dan Ibu, kemudian sepeninggal Bapak dan Ibu dia jadi ulama besar, dan ini karyanya, ini pengikutnya, ini umatnya yang belajar darinya. Nanti dipertemukan, ya, pengikut para ulama itu dipertemukan dengan Bapak dan Ibu. Dulu ulama ini menjadi ulama, ada jasa Bapak dan Ibu. Tuh dipertemukan. Oh, saling mengucapkan terima kasih. Itu ada hadisnya, ya. Dulu Ustadz pernah menjelaskan ada orang yang membuang paku dari pinggir jalan. Itu kan silaturahim, ya. Nah, tindakan membuang paku dari pinggir jalan itu sudah tindakan silaturahim. Karena Nabi mengatakan kan, kebaikan itu sampai engkau membuang duri dari pinggir jalan. Sekarang kita mentaati ucapan Nabi, ada paku di pinggir jalan, oleh Bapak dibuang saja ke pinggir jalan. Lalu beberapa menit kemudian ada mobil lewat yang di dalamnya ada wanita hamil misalkan yang sedang terburu-buru mau ke rumah sakit atau rumah bersalin. Dan dia tidak jadi menabrak paku itu si mobil itu, ya. Ban mobilnya itu jadi selamat, tidak menginjak paku, tidak tidak menggeleng paku yang ada di pinggir jalan karena oleh Bapak sudah dibuang. Itu nanti dipertemukan di akhirat. Ya, disilaturahimkan di akhirat. Ya, ini ketika dulu bayi ini mau lahir, ternyata bayinya jadi tokoh besar. Jadi pemimpin Islam, pemimpin orang bertakwa. Nanti
apalagi misalkan dia jadi, raja begitu ya, nanti raja ini berterima kasih kepada kita. "Terima kasih Pak, Bapak sudah membuang paku itu, sehingga mobil yang ditumpangi oleh ibu saya ketika melahirkan saya menjadi selamat." Muntaheun mah tah ngaborojol di tengah jalan misalkan pas bana bocor mah gitunya. Nah, sampai sedetil itu silaturahim. Wah, luar biasa. Jadi pada intinya silaturahim itu ya menyambungkan atau menyesuaikan seluruh amalan manusia kepada rahmat Allah dari mulai yang terkecil kepada diri sendiri sampai kepada orang lain yang terbesar sampai kepada seluruh manusia. Makanya nanti orang biasa dengan pemimpin itu nanti ada beda silaturahimnya. Silaturahim pemimpin lebih berat lagi, ya, karena harus memaslahatkan bukan hanya keluarga, bukan hanya kerabat dekat, bukan hanya ya dirinya sendiri, tetapi sampai kepada masyarakat Islam secara keseluruhan. Bagaimana hukum Islam ditegakkan di negaranya yang dia pimpin, sehingga terciptalah keselarasan antara kerajaan bumi dengan kerajaan langit. Itu silaturahim pemimpin mah luar biasa. Ya, silaturahim itu dibahas di titik yang terkecil juga banyak pembahasannya ya. Ditarik ke ranah yang lebih umum, lebih besar ya seperti silaturahim pemimpin juga tidak enteng itu pembahasannya. Nah, gitulah. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Nah, ini membahas silaturahim itu masih banyak sebetulnya, tapi cukuplah bagi kita untuk mengenal ya silaturahim versi Islam seperti apa pada 6 pertemuan ini ya. Jadi sudah 6 pertemuan, insya Allah nanti di hari Kamis ya, hari Kamis kita mencari tema yang lain ya, tema kajian insya Allah. Ya, sekian yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ustadz Gofur. Silahkan Ustadz. Apakah berdoa dengan tanpa menyebut namanya secara lengkap dan hanya mengingat atau menyebut statusnya begitu ya? Ya karuhun urang, yaitu apakah bisa sampai? Jawabannya bisa ya, bisa karena kita melakukan itu setiap hari di dalam sholat ya. Di dalam sholat kita berdoa at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah gitu kan. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh kepada nabi itu. Assalamu alaina dan keselamatan juga bagi kami wa ala ibadillahi sholihin dan juga kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Nah, itu ya. Jadi selama kita beramal soleh, kita terwadahi ya, terwadahi dengan doa orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi sesama orang soleh itu saling mendoakan di dalam sholat itu ya, dengan ungkapan wa ala ibadillahi sholihin, begitu kan? Nah, itu satu ya. Nah, yang kedua ini lebih sulit lagi, tapi insya Allah lah pemahamannya ya. Begini, ketika kita beribadah, berdoa kepada Allah, itu ketika tidak diucapkan, baru terbesit di dalam hati. Saya mau berdoa ini. Apakah Allah sudah tahu? Jawabannya kan Allah sudah tahu. Mengetahuinya, maha mengetahuinya Allah berbeda dengan tahunya kita. Kalau kita lihat orang sedang moyan gitu ya, nuju moyan, ya orang ya apal si eta keur moyan. Allah juga tahu dia sedang moyan. Tapi Allah beda dengan kita tahunya. Allah tahu orang itu sedang moyan dan Allah tahu kenapa dia moyan. Dan setelah moyan mau apa? Sebelum moyan sudah melakukan apa? Itu semua tahu Allah. Jadi ketika ibu sudah terbesit di dalam hati mau berdoa, itu sudah sampai kepada Allah. Jika badai ngadoakeun ya, ngadoakeun orang tua misalkan. Itu setelah kita sudah punya niat mendoakan orang tua, itu Allah sudah tahu. Nah, maka praktek ibadah kita mengucapkan Allahumma gfirli wali walidaya, eta mah ibadah we hungkul. Sejatinya kita tidak berkata apa-apa pun, Allah itu sudah mengetahui. Itu ya. Nah, jadi mengucapkan doa, ya, mengucapkan nama seseorang itu bisa diucapkan silahkan. Tidak diucapkan pun Allah tahu. Dan Allah pun tahu kalau misalkan orang yang kita doakan ini tidak pantas menerima doa kita. Misalkan ibu pernah ditolong seseorang yang tidak dikenal di pasar.
Nah, kita tidak tahu agamanya apa. Ternyata dia orang kafir. Lalu kita mendoakan ketika sholat, kita ingat, ya Allah kemarin saya ditolong orang, semoga orang itu panjang umur, berkah, misalkannya. Nah, ternyata itu orang kafir. Dan Allah tahu, ya. Allah tahu siapa yang kita doakan, dan Allah tahu apakah dia berhak atau tidak menerima doa kita. Nah, gitu Pak Bu, ya. Jadi fleksibel. Jadi Ibu sudah niatkan saja mau mendoakan, ya, sampai wilayah mana Ibu mau mendoakan. Lalu doakan saja, ya. Itu nanti Allah yang akan menyampaikan, ya, kepada orang-orang yang kita maksud. Allah itu sudah Maha mengetahui. Nah, nanti ada syariat khusus untuk mendoakan jasa itu, ya. Itu ya setiap sholat juga sama, di waktu kapanpun juga sama. Tetapi ini pernah dicontohkan oleh Nabi bahwa berdoa setelah wudhu itu, ya, setelah wudhu untuk mendoakan jasa seseorang itu ada, ya, hadisnya, ya. Jadi setelah wudhu kan biasanya kita berdoa doa setelah wudhu, ya. Nah, kemudian, nah misalkan kita teringat jasa seseorang, itu Nabi pernah mendoakan seseorang yang berjasa setelah selesai wudhu, ya. Nah, biasanya kalau saya misalkan ketika ingat, ya saya utamakan orang tua. Setelah wudhu, terus ngadoa rengse wudhu, minal mutatohirin tehnya, maka baru saya mengucapkan Robbik firli wali walidah, itu juga boleh. Ya, setiap sholat juga boleh, ya. Nah, atau di waktu kapan nanti dicari saatul ijabah juga boleh, saat-saat ijabah doa sepertiga malam, ketika hujan, ya, ketika saum, berbuka saum, kemudian ketika gerhana, ya, ketika selesai melaksanakan satu ibadah, ya, itu Ibu bersedekah, setelah sedekah langsung berdoa, itu diijabah, ya. Kalau bapak-bapak misalkan sedang Jumatan, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, itu juga saatul ijabah, ya. Makanya itu doa yang hebat. Nah, oleh orang tua kita didahulukan toswe doa nanu simpel di dinya mah duduk di antara dua khutbah mah cenengnya. Ada yang berdoa Robbana atina fid dunya hasanah saja, ada yang sholawat kepada Nabi, kan begitu, ya. Nah, itu Ibu, ya. Jadi bisa insya Allah, ya, sampai karena Allah sudah tahu, bahkan sebelum Ibu mengucapkan pun Allah sudah tahu. Jadi berdoanya itu hanya bentuk ta'abudi saja, ya. Allah itu sudah tahu keinginan kita. Nah, berdoanya itu hanya bentuk ibadah saja, itu mah formalitas gitu, itu mah ngadoa mah. Mungkin itu saja ya kajian kali ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.